Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Winsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk melihat perbedaan antara ajaran para rasul dengan ajaran bapak-bapak gereja. Kan para penganut Tritunggal nih Roma Katolik termasuk juga Protestan itu mereka selalu mengagung-agungkan bapak gereja. Padahal bapak-bapak gereja ini namanya tidak ada di Alkitab. Sesuatu yang aneh Ini kita lihat Jemaat mula-mula itu mereka bertekun kepada ajaran para rasul seperti yang terdapat dalam Kisah 2 ayat 42. Bapak-bapak gereja belum muncul, belum ada. Dan pada saat Alkitab selesai ditulis Wahyu itu, kitab Wahyu yang terakhir sekitar tahun 96 lah begitu itu bapak-bapak gereja itu belum muncul, belum ada begitu. Jadi jemaat mula-mula yang menyembah Kristus Yesus itu mereka bertekun pada ajaran para rasul. Nah, kita akan melihat perbedaannya. Ini kenapa? Karena ajaran dari bapak-bapak gereja ini sangat menyimpang, tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan, begitu. Kenapa? Mereka ini membuat membuat Allah itu Allah yang lain, yang berbeda. Mereka membuat Allah Tritunggal, Trinitas. Itu bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan. Alkitab katakan Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Dengan demikian maka Allah itu Esa. Itu yang Alkitab katakan, tertulis dalam Ulangan 6 ayat 4, juga dalam perjanjian baru itu di dalam Markus 12 ayat 29. Juga terdapat dalam Yudas 1 ayat 25. Jelas dikatakan Allah Esa, bukan Allah Tritunggal. Itu penyesatan yang terjadi yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja, dan yang diamini lalu dipelajari lalu diajarkan oleh para penganutnya, yaitu para pendeta Tritunggal. Itu adalah sesuatu yang menyimpang sekian ribu tahun itu menyimpang. Nah, kita akan lihat di sini di mana penyimpangannya. Bapak-bapak gereja ini tidak tahu, atau ada kemungkinan memang mereka itu menyembunyikan dengan kata lain menyimpangkan bahwa nama Allah itu adalah Yesus Kristus. Yang saya maksud di sini
bukan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, masing-masing itu ya, jadi kalau saya katakan ya, masing-masing ya memang masing-masing. Karena itu bukan satu ya, tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tiga. Kan mereka katakan tiga pribadi yang berbeda. Ini pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Ini menurut mereka. Nah, kalau mereka berbeda berarti ada tiga, ya kan, bukan satu. Jadi mereka mau dalih apapun juga tidak bisa. Nah, nama Bapa itu mereka tidak ngerti atau memang mereka umpetin. Nama Bapa adalah Yesus, terdapat dalam Yohanes 17 ayat 11. Nama anak, ya, Yesus, terdapat dalam Lukas 1 ayat 31. Nama Roh Kudus adalah Yesus, Yohanes 14 ayat 26. Jadi ini nama-nama itu ya yang mengacu kepada nama Yesus itu diumpet-umpetin, atau memang mereka tidak tahu nih, jadi mereka menyimpang-nyimpangkan gitu. Jadi yang seharusnya membaptis dalam nama Yesus, mereka ulang membaptis dalam nama Bapa. Apa maknanya? Membaptis dalam nama Anak dan Roh Kudus. Itu tidak untuk diulang-ulang, melainkan membaptis dalam nama tadi, nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Itu penyimpangan yang pertama ya. Lalu penyimpangan yang apa? Yang selanjutnya, yang kedua ya, bapak-bapak gereja itu tidak tahu ya, kalau ya yang Yesus maksud dengan sebutan Bapa itu adalah kiasan dari Yesus Roh yang ada di surga, yang terdapat dalam Yohanes 25 ya, Yohanes 16 ayat 25. Dan itu sebutan Bapa itu berlaku hanya kurang lebih ya 3,5 tahun setelah Yesus bangkit lalu naik ke surga. Sebutan Bapa itu tidak diperlukan lagi, sehingga selesai sebutan Bapa karena Yesus sudah kembali ke surga sebagai Allah. Nah, ini mereka tidak mengerti, kan kita sama. Mereka tidak atau mereka menyembunyikan sesuatu dan menyimpangkan ajaran ini sehingga tidak sesuai dengan apa yang Alkitab maksud. Jadi yang pertama, mereka tidak mengerti ya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu mengacu kepada nama Yesus ya. Nah, yang kedua, mereka tidak mengerti bahwa Bapa itu yang Yesus maksud itu adalah kiasan dari Yesus Roh yang ada di surga. Itu ya yang mereka tidak mengerti. Jadi ajaran mereka sangat menyimpang ya. Lalu ini sesuatu yang mendasar lagi ya, bahwa bapak-bapak gereja itu tidak tahu, tidak mengerti atau pura-pura tidak tahu ya, bahwa Allah itu roh, sesuai dengan Yohanes 4 ayat 24. Mereka selalu mengatakan Allah itu pribadi, mereka ngotot pribadi, mereka mendefinisikan pribadi itu apa ini itu ya, tapi Alkitab tidak pernah mencatat Allah itu pribadi. Alkitab mencatat Allah itu roh, dan ini diyakini oleh para rasul. Ini benar-benar apa ya, penyesatan yang luar biasa ya.
Itu ajarannya. Itu tiga ya, tiga paling tidak tiga lah ya, yang sudah saya sampaikan itu. Mereka ngotot ya, Allah itu pribadi. Tujuannya ya, memecah belah Allah itu menjadi tiga. Pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Itu tujuannya. Sehingga Allahnya jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, mereka tidak sadar bahwa Allah Anak itu tidak ada di Alkitab. Yang ada itu Anak Allah. Beda ya antara Allah Anak dengan Anak Allah. Anak Allah adalah sebutan waktu firman ya, yang adalah Allah itu menjadi manusia, ya, lahir dari Maria. Itulah bergelar Anak Allah. Nah, kalau Allah Anak, ya, ini sangat berbeda lagi. Dan tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Karena apa? Karena ada Allah Bapa, ada Allah Anak. Ya. Berarti Bapa dengan Anak itu statusnya beda. Iya kan? Harus dimengerti seperti itu. Jadi jangan berkilah ini itu. Tidak. Mereka bilang, oh setara. Apanya yang setara? Bukankah yang lebih tua itu Allah Bapa? Kalau mengacu kepada pemahaman ini, pemahaman mereka. Bapak punya anak. Lalu umat siapa lagi nanya, ngomong deh, komentarin. Bidannya siapa? Lalu juga ada komentar lagi. Ibunya siapa? Kan? Allah Anak tidak pernah ada di Alkitab. Itu karangan bebas daripada bapak-bapak gereja yang diamini, diyakini, lalu diajarkan oleh para pendeta Tritunggal. Itu sesat. Bukan saya yang mengatakan sesat, tapi Alkitab. Ya, orang yang tidak mengerti Alkitab, ya, lalu mencoba mengajarkannya, itu sesat. Ya. Matius 22 ayat 29. Orang yang tidak menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah itu sesat. Alkitab yang katakan, bukan saya. Orang yang tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan itu sesat. Alkitab yang katakan, bukan saya. Bukan menurut pribadi saya, tidak. Harus sesuai dengan Alkitab. Ya. Jadi jelas di sini ya, bahwa bapak-bapak gereja itu ajarannya bertolak belakang dengan ajaran para rasul. Ya. Juga yang diamini, diyakini, diajarkan oleh para pendeta Tritunggal. Itu sesat. Alkitab yang katakan. Firman Allah ya, yang Yesus sampaikan itu ya, Yesus kan Allah. Itu ya, itu yang akan menghakimi. Amin. Nah, itu tadi ada tiga saja itu ya. Belum yang lainnya. Ya. Ajaran-ajaran para bapak gereja yang bertolak belakang, yang bertentangan dengan ajaran para rasul. Tidak ada satupun ya, para rasul membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak ada. Alkitab mencatat para rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada satupun ayat Alkitab yang mencatat Allah pribadi. Ya. Alkitab mencatat Allah itu roh. Tidak ada satupun ya, Alkitab mencatat Allah Tritunggal ya. Apa kata ada implisitnya, ada itu bohong semua. Alkitab mencatat Tuhan itu Allah. Tuhan itu Esa. Berarti Allah Esa. Juga tercatat dalam Yudas 1 ayat 25 ya, Allah Esa. Jelas penyimpang kan?
Nah, yang seperti ini diikutin. Jadi Bapak Ibu jangan mau ya. Bapak Ibu jangan mau, jangan percaya para pendeta Tritunggal itu ya. Pengajarannya sesat. Bapak Ibu baca Alkitab ya. Minta pertolongan Roh Kudus yang adalah Yesus ya, untuk membuka pikiran Bapak Ibu sekalian sehingga Bapak Ibu mengerti kitab suci ya. Mereka tidak mengerti juga bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus Roh. Mereka tidak mengerti. Bukankah roh itu satu? Ya? Yang terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 4. Allah itu satu juga terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 5-nya. Roma 10 ayat 12. Yakobus 2 ya. Yakobus 2 ayat 19. Allah satu. Tidak pernah Allah kesatuan. Amin. Siapapun juga mereka ya, Bapak Ibu harus cek ucapan mereka itu dengan Alkitab. Itu beberapa hal yang sudah saya sampaikan ya, bahwa bapak-bapak gereja itu namanya tidak ada di Alkitab dan ajarannya menyimpang ya daripada ajaran para rasul. Ya. Bangunlah iman itu di atas para rasul ya, dan juga para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru ya. Bukan membangun iman di atas dasar pemikiran manusia ya, pemikiran si Tertullianus, pemikiran dari yang namanya bapak-bapak gereja yang tidak ada di Alkitab. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini terus memotivasi Bapak Ibu untuk membaca Alkitab. Sekali lagi dan selamanya, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Sesuai dengan Yudas ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Shalom.